Jadi memang anak itu suasana di rumah harus suasana yang menggembirakan. Anak itu di sekolah gembira, ketika pulang berada di rumah, melihat keluarganya juga harus dalam kondisi gembira. Jadi di suasana yang menggembirakan. Jangan sampai anak malah jadi takut di rumah, ya tak? Karena melihat suasana rumah, jangan sampai terjadi. Maka ketika kita masih punya anak yang sekarang sekolah di SMP, itu perkembangannya saat ini, yang namanya anak SMP juga, ya semua kita sudah paham, kita harus memahami dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Prambanan yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Widaryati, Bapak Ibu Komite yang kami muliakan, serta Bapak Ibu Guru Karyawan, Bapak Ibu wali murid yang sangat kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan pengajian rutin Ahad Pahing. Mudah-mudahan dengan pengajian nanti bisa bertambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, jadi saat ini ada perkembangan zaman yang luar biasa, terutama di media sosial, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin yuswanipun umurnya sudah di atas 60 tahun, itu ya harus menyesuaikan dengan anak-anak kita yang sekarang mungkin SD, SMP, SMA, kuliah ya. Karena anak-anak kita ini sudah jauh lebih cepat ya untuk memahami, mengikuti, mendalami, ya, mengaplikasikan apa yang disebut dengan media sosial. Nah, pramila saking menika menawi wonten undangan rapat, nek rumiyin rak kedah ngagem kertas gitu. Ajeng sowan kepareng matur Pak RT, kula dipun utus Mbah Pawiro panjenengan benjang malem Rebu Legi kasuwun saged tindak wonten dalemipun Mbah Pawiro saperlu nampi lamaran napa manten menika seratipun niku riyen. Nah, sekarang dengan satu surat yang difoto dikirim lewat WA, panjenengan ingkang pun kintuni nggih sampun kagungan WA, sampun pun anggap cekap, dan kita harus menerima. Tidak boleh mengatakan iki kok ora sopan to iki, ngundhawi aku kok meng kaya ngene. Aduh, itu tidak bisa. Karena ini zaman sudah apa? Sudah berkembang. Bahkan kadang-kadang dari sekolah informasi juga lewat WA. Maka juga akhirnya orang tua harus memiliki alat komunikasi. Pramila saking menika nggih Bapak Ibu-ibu hormati, zaman sekarang ini pokoknya sebagai orang tua kita harus membiasakan diri mengikuti pola-pola yang berkembang, tanpa harus menghilangkan
kaidah-kaidah, apalagi kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim kan nggih duwe kewajiban nindakaken salat 5 waktu. Walaupun media sosial berkembang ya, salat 5 waktu tetap harus dilaksanakan. Anak juga tetap harus menghormati kepada kedua orang tua. Ya walaupun pegang HP ya, waktunya sholat juga harus sholat, waktunya berbakti kepada kedua orang tua juga harus berbakti. Artinya ketika pegang HP sebagai anak, kok ditimbali sama orang tuanya, ya HP-nya harus dihentikan dulu, menghadap dulu kepada orang tua. Ini yang hadir banyak ibu-ibu ya, ini ibu-ibu nek panjenengan pas pegang HP ditimbali sama siapa? Suami, ya HP-nya diletakkan dulu, harus menghadap dulu. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil ya. Saya itu kebetulan keluarga agak banyak ya. Anaknya bapak simbok saya itu 8, saya nomor 4. Ya. Keluarga guru kula mungkin. Bapak Mas kula ingkang Mbak Yu kula ingkang bajeng menika guru TK. Garwanipun guru SMP. Adikipun guru SD. Adikipun melih nggih guru SD, Mbak Yu kula cer. Suaminipun guru SMA. Jadi keluarga guru kami. Adik saya dulu juga di UNJ. Ya. Jadi kalau tesih kemutan nggih pola pendidikan niku pancen nggih harus ada hal-hal yang kita perhatikan. Dulu ketika saya masih kecil, malam-malam itu simbok saya kebetulan kalau malam padang bulan itu kan banyak tamu-tamu gitu. Di malam hari itu ada tamu tapi duduknya di depan pintu di ten latar nggih, do lungguh-lungguh ten undak-undakan niku. Saya karena masih kecil dulu tapi masih ingat. Saya sudah bubuk, sudah ditempatkan di tempat tidur itu. Karena sudah agak malam, bapak saya itu kalau memberi kode pada simbok saya tidak langsung hehe bukan. Cukup gitu. Simbok saya sudah paham. Itu iki bapake wis dehem-dehem kuwi ndang do bali iki wis wengi. Maksudnya ngabari nek wis napa? Wis wengi. Itu dulu istri itu di dehemi suami itu sudah langsung napa? Wonten napa, Pak? Kok pun dehem-dehem. Itu dulu begitu. Insya Allah saat niki sing rawuh niki nggih, ngoten to nggih. Nggih. Ibu-ibu sing rawuh niki nek didehemi kakunge rak nggih, terus sowan dateng suaminipun to nggih. Nggih. Ora wis di WA nganti ping 3. Ya. Tetapi sikap Islamnya tetap harus harus dimunculkan. Ya WA ro garawane iki yo nggo salam. Assalamualaikum Dik, itu pakai apa? Pakai Bali Jambiro. Nek karo kakunge nggih kondur pukul pinten kita. Sebagai ibu-ibu ini karena ada kaitannya dengan masalah pendidikan ya. Jadi memang ya Bapak Ibu guru kan sudah maksimal di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru ngajar itu sudah ada aturannya ya. Kita serahkan seluruhnya anak kita ya selama di sekolah ya Bapak Ibu guru. Tetapi ketika di rumah kan Bapak Ibu juga harus mengimbangi bagaimana supaya di rumah tentram, nanti terus berangkat itu dalam kondisi juga tentram, dan kita serahkan sepenuhnya ketika di sekolah adalah dengan Bapak Ibu guru. Tapi ketika pulang, tanggung jawab kita semua. Suasana di rumah, suami istri, itu hendaknya suasana yang membuat anak-anak itu juga menjadikan anak-anak yang nyaman di rumah. Istilahnya nyaman. Salah satu bentuk kenyamanan adalah anak-anak melihat hubungan suami istri ketika berkomunikasi itu dalam kondisi bagus. Ini saya latihan pelan-pelan ya, ini aja untuk ya dikit-dikit saja, dikit-dikit. Biasakan kalau jadi suami memanggil istri dan panggilannya itu didengarkan oleh anak-anak, itu panggilan yang mencerdaskan, mencerahkan, memajukan, menggembirakan. Ini bahasa kula nggih. Seperti pun tiraken. Mencerdaskan, monggo. Mencerahkan, memajukan, menggembirakan. Untuk siapa? Ya untuk keluarganya, termasuk untuk anaknya. Jadi anak ketika mendengar, ya mendengar. Ada seorang ulama dari Mesir ya,
itu mengajarkan ada 4 gini ya. Nanti saya sambung-sambung tidak apa-apa ya. Dipuntiroaken isma, monggo. Dengarkan. Ikhfat, hafalkan. Karir, diulang-ulang. Jarib, dicoba. Nah, jadi proses pembelajaran ya, itu memang yang namanya siswa harus bisa mendengar suara guru. Ya, isma, mendengarkan. Ikhfat, bisa menghafal walaupun dalam jumlah-jumlah tertentu. Karir, memang belajar itu diulang-ulang. Maka kan masuknya sudah diatur sekolah itu. Jadi orang tua harus mengingatkan, ayo ndang sekolah, ini sekolah lagi gitu. Kan rano tuh sih wong tua. Ya wis arep mangkat sekolah mana kan tidak begitu toh? Karena memang sekolah itu apa? Diulang-ulang. Jarib menjadi, maka ada ujian, ada ulangan tengah semester. Itu karena proses belajar mengajar itu harus diuji. Anak itu diuji jarib supaya bisa mengungkap seperti yang dikehendaki oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu di sekolah ya. Ketika berada di rumah, apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu adalah suasana yang mencerdaskan, mencerahkan, memajukan, menggembirakan. Jadi anak itu melihat Bapak Ibu itu harus mundak pinter, mundak cerdas, mundak maju, toh rasanya seneng. Jadi bagaimana suasana anak di rumah melihat bapak sama ibunya lebih cerdas, lebih cerah, lebih maju, lebih gembira. Betul. Caranya pripun? Dibiasakan suami itu kalau memanggil istrinya dengan bahasa-bahasa yang halus. Coba suami ini bapak nggih, niroke kula nggih. Dik, monggo. Nah, yes, yes. Ya ndak apa-apa, ya yes, pokoknya. Ora. Yang ora kudu galur banget ki ora ning. Meng ketok nek alus. Karo istri ki sing napa? Sing alus. Biyen le niat ngepek ki rak ya pengen dihalusi to nggih. Nggih. Lebih baleni meneh. Dik, monggo. Oh, sakit pun niku. Ibu-ibu latihan, jawab nggih. Dalem Mas, monggo. Maksud saya, suami yang hubungan dengan istrinya mesra, bagus, halus, itu punya dampak terhadap perkembangan seorang anak. Maksudnya ngoten. Jadi anak itu kalau melihat bapak ibunya itu mesra, bagus, halus gitu, itu ada dampak positifnya bagi seorang anak. Nek arep getak garwane aja diketok-ketok karo anak, rupane anake. Nggih. Bu iki aku kok pengen getak ya. Yo mlebu kamar sik ben ora dirungokke sapa? Anak iku getak. Maka di zaman Nabi itu memukul istri itu dianjurkan pakai kain, tidak pakai apa? Jadi nek jenengan bapak-bapak suami kuangen banget pengen ngeplak istrine nganggo kain, nganggo apa? Lah iya, aja meninggalkan bekas. Garwane gawake garan arit yo wong kangkung ora patek. Gitu. Ya kudu ngapa? Kudu halus. Tapi kalau ingin pakai tangan, mergo saking kangene karo istri, pengen ngeplak ya. Niku wonten carane, tolong ditirukan. Keras di awalnya, monggo. Dipun tiroaken. Keras di awalnya, pelan sampai tujuannya. Jadi ketoke banter banget ning ketuk nggone kudu napa? Nah, dibiasakan ngoten niku nek karo garwane. Loro garwane plak mboten kepareng ya. Nah, itu apalagi dilihat siapa? Anaknya. Jadi kalau anak melihat pemandangan orang tua bagus kepada suami, bagus kepada istri, bapak bagus pada ibu, ibu juga bagus kepada bapak, maka akan berdampak kepada seorang anak. Kan pendidikan ya tadi isma dengarkan, ikhwat hafalkan. Jadi memang anak itu suasana di rumah harus suasana yang menggembirakan. Anak itu di sekolah gembira, ketika pulang berada di rumah melihat keluarganya juga harus dalam kondisi gembira. Jadi di suasana yang menggembirakan. Jangan sampai anak malah jadi takut di rumah, ya tak? Karena melihat suasana rumah, jangan sampai terjadi. Maka ketika kita masih punya anak,
yang sekarang sekolah di SMP, itu perkembangannya saat ini, yang namanya anak SMP juga, ya semua kita sudah paham, kita harus memahami dengan sebaik-baiknya. Di dalam syariat Islam memang ya nanti anak SMP itu sebagian supit nggih, supit. Terus onten meleh, ya mohon maaf saya sampaikan, SMP itu ya kalau laki-laki ada yang sudah mulai mimpi apa? Mimpi indah. Kalau yang wanita juga sudah mulai apa? Haid. Itu jangan sampai orang tua sama sekali tidak paham terhadap perkembangan anaknya. Anak yang sudah mulai mimpi, bapak juga harus tahu. Anak yang sudah mulai menstruasi, ibu juga harus tahu. Kalau sampai dia mengatakan, aku tidak tahu, ya selama ini yang diperhatikan siapa? Anak itu harus diperhatikan di dalam perkembangannya, karena anak menjadi amanah dari Allah kepada orang tuanya. Nah, anak termasuk memperhatikan perkembangan mimpi indahnya dan perkembangan tentang apa? Menstruasinya itu. Sehingga ada saran-saran, ono iki saiki wis gedhe, carane srawung ngene iki, kowe wis wajib nindakake salat, wis wajib nglakoni salat. Anak yang sudah mulai mimpi indah, orang tua juga mulai dekat. Engkau sekarang sudah dewasa, engkau sudah punya kewajiban menjalankan salat 5 waktu. Itu dari orang tua harus terjadi seperti itu. Lah nanti ada kerjasama orang tua dengan komite, dengan sekolah. Nanti di sekolah guru agama juga akan menyampaikan, beberapa bapak ibu guru menyampaikan terkait dengan perkembangan-perkembangan seperti itu. Ibu bapak, saya juga menjadi komite salah satu SD, SMK, nggih, bagaimana untuk memajukan sebuah sekolah. Nggih. Saya pernah juga menjadi komite SD negeri, ya, lama sekali. Nah, karena pada waktu itu akan ujian negara, waktunya kurang, ya. Saya sebagai komite, rumah saya pakai untuk bimbingan belajar. Karena pada waktu itu belajarnya kurang. Wah, ini orang ditulungi, kayak wong tuane sibuk kabeh, ketemu roh anake rada sultan, ya akhirnya pulang sekolah kita masukkan ke rumah, kita carikan guru bimbel untuk tambahan. Alhamdulillah, sebuah SD yang dulu kita rengkuh itu di tingkat kecamatan bisa juara 4. Alhamdulillah. Dari 34 SD bisa ranking 4. Dengan cara apa? Ya kerjasama antara orang tua, komite, dan sekolah, guru agama, dan lain-lain. Memang harus ada yang namanya pendidikan, harus ada kepedulian. Ya, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Ali bin Abi Thalib itu hampir sama dalilnya. Ada sedikit sekali ya redaksi yang berbeda, tetapi maknanya sama. Saya belum lama ini ngaji di Jawa Timur, ya. Anak saya ada yang di Bali. Ada seorang murid didatangi kiainya begini. Le, kowe kok wingi ra mangkat ngaji? Bocah niku le jawab ngeten. Kula mboten mlampah ngaji amargi nembe saweg nglampahi isinipun pengajian sing kala rumiyin. Lah kowe nang ndi wingi? Kula nenggo tiyang sepuh kula wonten rumah sakit. Nek santri iki gaweane ming loro. Nek ora pas ngaji, lagi nglakoni isine ngaji. Oh niki ditirokke. Santri monggo. Santri sregep ngaji, sregep nglakoni isine ngaji. Jadi gaweane santri iki nek ora pas ngaji, ya nglakoni isine ngaji. Siswa ya ngono. Cah sekolah ya ngono. Nek ora pas sinau, berarti lagi nglakoni isine sinau. Ya nek ning omah karo wong tuane sinau. Wonten sekolah ugi sinau kalian bapak guru. Nek ora pas ning kono kuwi, berarti lagi nglakoni isine napa? Sinau. Orang nglakoni babab sing duwa. Hati-hati sekarang punya anak muda. Yun pangapunten niki kula nembe ugi direkrut oleh beberapa teman karena di berbagai daerah ana cah kakung sing wis nganti 40 durung do kersa napa? Rabi. Ini berkembang di mana-mana bukan karena rano jodone, jarene wis ra rasa seneng bahaya to niku. Lah maka dari itu alhamdulillah Pak Kirman ada dulu pernah diajari oleh beberapa orang ahli untuk begitu. Sekarang kami sedang mengumpulkan
Bulten kampung kula niku sak RT sing umure meh 40 ki ana 4. Sing kakung niku. Ha iki niki dadi garapan kula mangke menumbuhkan dari ras seneng dadi seneng niku perlu gawean, perlu motivasi dan lain sebagainya. Mula putra-putra panjenengan nek ana kakung wis nguyang-guyu putri berarti wis napa? Wis bener. Ming perlu diarahke. Mbok pilih makaten ingkang saged kula aturaken wonten galap gangsulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.